Iya, Bapak Halim, ini belum terdengar suaranya, Pak. Halo, Iya, Pak, sudah, Pak. Assalamualaikum. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah apa ya? Yang telah berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik ya. Saya mohon maaf apabila tidak bisa open kamera, soalnya saya baru selesai olahraga, jadi berantakan sekali ini, seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada himpunan yang sudah mengadakan acara ini. Ini merupakan salah satu acara yang menurut saya sangat penting ya, terutama untuk mahasiswa. Karena apa? Karena nanti kalian bisa bertanya kira-kira yang akan dihadapi ketika nanti sudah lulus itu seperti apa, dan kalian bisa mempersiapkan jauh-jauh hari dari sekarang. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa yang sudah semester 8, tetapi juga untuk bahkan semester 2 ya, mahasiswa baru yang masih tahun pertama itu juga bisa mendapatkan manfaat nantinya. Jadi ini salah satu acara yang penting ya. Terima kasih pada himpunan yang sudah mengadakan, dan himpunan ini merupakan sarana bagi mahasiswa agar kalian bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan di bangku kuliah. Di kuliah kita hanya belajar masalah materi perkuliahan, tetapi di luar dari itu yang lebih penting lagi adalah ketika kita di luar kelas ya, yaitu saat kita mempraktekkan apa yang kita pelajari di kelas dan yang tidak dipelajari di kelas. Dan yang tidak dipelajari di kelas itu adalah suatu esensi penting. Ibaratnya seperti sebuah software ya, kan ada soft skill, seperti sebuah software yang nantinya kalian punya hardware yang bagus. Terus ibaratnya kalau komputer hardware-nya bagus, udah Pentium sekian, udah Core 11 misal. Tapi kalau nggak ada program di sana yang bisa dijalankan, ya mati ya, hanya seonggok komputer biasa seperti itu. Jadi itu untuk himpunan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para alumni ya. Alhamdulillah para alumni bersedia untuk share pengalaman kepada adik-adiknya, tetap bisa berkontribusi kepada alma mater, tetap bisa berkontribusi kepada keluarga teknik kimia UISI. Di sini saya sangat senang sekali karena peran dari alumni itu sangat penting ya. Peran dari alumni sangat penting, bahkan kalau kita lihat kampus-kampus di Amerika, kampus-kampus di luar negeri itu peran alumni itu mereka itu seperti bisa secara signifikan mengubah fakultasnya atau jurusannya ya, karena memang peran alumni itu begitu besar ya. Misalkan kalau kita lihat itu di jurusan kesehatan masyarakat Harvard itu kan jurusannya dikasih nama Tae-chan ya. Tae-chan itu adalah orang Cina yang kuliah di Harvard sana dan punya peran besar di kampus atau di jurusannya. Jadi di sini alumni ketika kalian udah
lulus, udah berkarir tinggi. Nah, besar harapan kami dari jurusan teknik kimia itu kita bisa tetap satu keluarga, tetap saling berkontribusi, tetap saling membantu. Kemudian yang ketiga untuk para peserta, nah jangan apa namanya, jangan asal mengikuti ya, jangan asal mengikuti. Dalam artian ya kalian hadir, tapi hadirnya itu sekedar nama di sini. Jadi HP kalian atau laptop kalian itu on di sini masuk, tetapi kalian tidak present di sini. Jiwa kalian itu kemana-mana. Jadi jangan seperti itu. Karena apa? Karena nanti akan buang waktu, buang pulsa. Mending kalian totalitas ketika melakukan sesuatu, ya kalian dapat apa sih esensinya, kalian apa ya, sesuatu energi, waktu, pulsa, biaya yang kalian curahkan di sini itu kalian mendapatkan feedback semaksimal mungkin. Jadi jangan asal ini karena kakak kelas mewajibkan, atau karena apa namanya, himpunan mewajibkan, atau karena syarat dan lain-lain. Itu jangan sampai seperti itu. Tetapi hadir secara sepenuhnya, baik jiwa atau raga dan pikiran kalian di sini, supaya nanti kalian bisa benar-benar dapat manfaat, dapat ilmu yang berguna untuk masa depan kita selanjutnya. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan penuh. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para panitia, himpunan, alumni, dan juga peserta yang sudah hadir di sini. Ya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halim atas sambutannya. Nah, ini teman-teman di sini sepertinya sudah banyak bergabung ya. Selain dari pemateri kita yang sangat luar biasa, sudah banyak dari Mbak Mas dari C2 juga yang bergabung. Jadi, saya ingatkan lagi untuk teman-teman bisa on kamera agar suasana silaturahmi pada pagi hari ini terasa sangat dekat ya, karena kan kita hanya bisa melalui online saja. Baik, selain itu saya juga ingin mengumumkan bahwasanya nanti di akhir acara akan ada peserta teraktif dan akan mendapatkan reward dari teman-teman panitia. Jadi teman-teman harus aktif ya. Nah, untuk materi yang pertama atau pembicara yang pertama akan ada Mas Teddy Eko Budiarso, ST. Ini Mas Teddy sepertinya sudah on kamera. Halo Mas Teddy. Halo. Ya, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sangat baik sekali. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya, Mas Teddy ini lulusan baru fresh graduate ya Mas ya, tahun kemarin, dan insya Allah mempunyai banyak ilmu yang akan di-share ke teman-teman. Ini saya izin membacakan CV dulu dari Mas Teddy. Mas Teddy ini bertempat tinggal di Jalan Junwangi, RT 6, RW 2, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk pendidikannya, Mas Teddy ini lulusan dari Teknik Kimia, Universitas Internasional Semen Indonesia. Mas Teddy juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Untuk yang pertama di 2018, menjadi juara Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM, bidang Karsa Cipta Teknik Universitas. Selanjutnya, pernah lolos pendanaan PKM oleh Kementerian Riset dan Teknologi bidang Karsa Cipta di tahun 2019, dan juga menjadi top 15 kompetisi karya tulis ilmiah Ide Challenge Eco Project ITB di 2019. Nah, Mas Teddy ini juga pernah berorganisasi ya. Berikut pengalamannya di tahun 2017 sampai 2019. Mas Teddy ini bergabung di Instruktur Komite atau IC di IOCHEMS. Lalu 2018-nya menjadi koordinator si perlengkapan di CEW ketiga. Di 2018 pernah menjadi staf PSDM atau
SRD di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia UISI, dan dilanjut menjadi staf juga di 2018, dan yang terakhir di 2019 ada Dewan Pengawas Himpunan Teknik Kimia. Selain pendidikan dan juga organisasi, Mas Teddy ini juga sudah memiliki pengalaman kerja dan juga magang, pernah menjadi asisten laboratorium mikrobiologi, pernah menjadi asisten laboratorium kimia fisika, pernah magang menjadi data analis di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi di 2019, dan sekarang bekerja di Quality Control Staff di PT Bina Karya Prima pada tahun 2020. Mungkin itu sedikit pengalaman dan informasi terkait Mas Teddy. Ini nanti Mas Teddy inginnya langsung tanya jawab atau diskusi atau tanya jawabnya di akhir, Mas? Ini nanti saya ada sedikit hal yang perlu dipresentasikan, saya sedikit PPT lah. Ya. Baik, berarti nanti tanya jawabnya bisa ditampung di akhir ya, Mas ya? Ya, boleh. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Teddy. Saya persilakan, Mas. Ya, terima kasih buat Mbak Ayu Nindya buat waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-temannya di sini. Mungkin saya juga kangen dan teman-teman di sini, adik-adik Cempa dan adik-adik seterusnya ke bawah C5. Dan selamat pagi juga buat Pak Halim selaku Kaprodi Teknik Kimia yang sekarang. Di sini saya minta izin untuk present. Jadi ya, saya punya sedikit PPT buat teman-teman. Mungkin nantinya dapat memotivasi teman-teman mau kemana sih setelah kuliah atau mau ngapain setelah kuliah. Saya izin share screen ya. Nah, mohon maaf Mbak Moderator, apa sudah kelihatan? Masih belum terlihat, Mas tadi. Oh, ini sudah, Mas. Oh, masih belum. Oh, sudah ya. Oh, sudah, Mas. Oke. Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah, Mas Teddy. Oke. Di sini saya mau presentasi di acara Alumni Talk yang temanya yaitu mencetak mahasiswa unggul teknik kimia yang siap berkarir di era industri 4.0 atau 4.0. Oke, langsung saja. Nah, sedikit perkenalan dari saya. Saya merupakan alumni teknik kimia angkatan 2016 di UISI tepatnya. Dan sekarang saya menjadi Quality Control Staff di PT Bina Karya Prima Gresik. Sedikit pengenalan, mungkin teman-teman banyak yang kurang tahu tentang PT Bina Karya Prima Gresik, tapi mungkin teman-teman juga pasti sudah tahu produk-produk dari Bina Karya Prima itu. Produknya salah satunya adalah minyak goreng tropikal, seperti itu. Langsung saja, kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan atau di sesi ini kurang masih ada yang tanyakan, bisa langsung kontak saya di DM IG atau lewat email juga boleh. Nanti insya Allah saya balas. Jangan sungkan-sungkan ya. Mohon maaf, langsung aja. Ya. Ini PPT-nya belum jalan, Mas. Oh, belum jalan. Iya. Iya, bentar ya, bentar. Oke. Oke. Sudah bisa jalan belum? Sudah, Mas Teddy. Oke. Ya, saya lanjut lagi. Di sini ada tertera kontak saya. Kalau mau sharing-sharing, silahkan buat teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Dan lanjut saja. Nah ini, setelah lulus saya mau ngapain? Biasanya teman-teman kalau habis lulus itu pasti bingung nih. Saya setelah ini mau ngapain ya? Saya setelah ini mau kerja atau mau terus kuliah S2 atau saya mau buka usaha dan lain-lain. Pasti teman-teman akan bimbang di situ. Nah,
sebelum itu teman-teman harus menentukan dulu, teman-teman ini mau kerja atau mau lanjut S2 atau mau buka usaha. Nah, sebelum itu, setelah teman-teman mau menentukan, oke, saya mau kerja, misalkan saya mau kerja, teman-teman harus punya target. Nanti saya mau kerja yang bagaimana, buat awal-awal, buat jenjang karir saya itu bagaimana. Nah, teman-teman harus memiliki plan-plan yang teman-teman harus capai. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau kerja, nih, mungkin dari teman-teman akan bertanya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman masuk di dunia kerja. Nah, yang pertama pastinya ada niat. Kalau misalkan teman-teman ada niat yang kuat buat kerja, insya Allah nanti akan dipermudah buat kerja. Jadi semua pekerjaan itu sebenarnya sama, cuman bagaimana teman-teman bisa berkembang nggak di satu perusahaan itu dan bisa berbuat apa di sana gitu. Jadi sebenarnya itu sama saja. Dan yang kedua adalah berkas. Berkas ini mungkin secara general lah ya. Generalnya berkas ini kayak berupa CV, terus kemudian berupa surat lamaran, berupa foto dan lain-lain. Pokoknya berkas teman-teman jangan sampai ada satu berkas yang tertinggal. Jadi usahakan untuk yang berkas ini teman-teman persiapkan secara matang, bisa mulai dari sekarang, bisa cari tahu dari sekarang apa aja sih kira-kira berkas yang harus dipersiapkan. Jadi biar nanti teman-teman kalau misalkan mau sudah lulus, jadi teman-teman sudah siap nih berkasnya, tinggal apply. Singkat cerita, saya dulu, menurut pengalaman saya dan apa yang saya lakukan dulu sebelum saya lulus, saya sudah menyiapkan beberapa berkas-berkas yang nantinya akan saya apply di satu perusahaan. Misalkan saya sudah menyiapkan CV, kemudian saya sudah menyiapkan surat lamaran, foto dan lain-lain. Tergantung nanti perusahaan itu minta apa nih berkasnya. Jadi balik lagi juga tergantung sama perusahaan. Perusahaan mintanya apa? Mintanya berkas lengkap atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah mental. Nah, kenapa saya ikutkan mental di sini? Karena ini akan sangat penting ketika teman-teman ini masuk ke dunia kerja. Jadi mungkin bayangan teman-teman masuk dunia kerja sama kayak dunia kuliah atau dunia kampus itu berbeda jauh. Jadi kalau misalkan teman-teman mental yang sekarang itu kira-kira kurang kuat atau kurang tebal, itu bisalah dilatih buat nantinya masuk dunia kerja. Karena di dunia kerja itu nantinya teman-teman akan dituntut A, B, C, D dan harus selesai gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nggak selesai, mungkin akan kena omel, kena marah, kena pressure. Pastinya seperti itu. Jadi pressure yang diberikan di perusahaan itu berbeda jauh dengan apa yang ada di kampus. Jadi teman-teman harus siap. Itu pun juga berlaku ketika teman-teman mungkin buka usaha, mungkin dengan bersaing di dunia bisnis, mungkin di teman-teman masuk di dunia kampus dan misalkan lanjut S2 nih, S2 kan pressure-nya mungkin beda dan mata kuliahnya kan yang diambil ini yang lebih lanjut dan lebih susah mungkin seperti itu. Jadi mental ini perlu dan wajib untuk disiapkan teman-teman. Dan yang keempat ini ada skills. Jadi skills ini skills yang teman-teman peroleh sebenarnya ketika teman-teman mungkin masih di bangku SMA, mungkin sekarang di bangku kuliah. Skills ini bisa berupa soft skill, hard skill, dan lain-lain. Dan ini juga sangat penting ketika teman-teman punya skill yang banyak. Jadi skill ini bisa saja nanti teman-teman bekerja sesuai dengan skill yang teman-teman punya. Jadi bukan sesuai dengan misalkan jurusannya sekarang. Jadi skill ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman nantinya ketika mencari pekerjaan dan menjadi nilai plus pastinya. Nah, itu. Kemudian saya lanjut. Nah, mungkin teman-teman juga tanya nih, bagaimana sih proses seleksinya ketika saya melamar suatu pekerjaan dan mungkin saya mendapatkan suatu panggilan di perusahaan, bagaimana sih prosesnya?
Oke, saya akan jelaskan secara singkat prosesnya, dan ini secara generalnya ya. Nah, yang pertama pasti seleksi administrasi. Nah, di sini seleksi administrasi itu seperti berupa berkas-berkas dan lain-lain, dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu adalah seleksi administrasi. Nah, kemudian seleksi selanjutnya biasanya itu ada psikotes. Jadi setelah lulus seleksi administrasi, teman-teman akan dihubungin oleh pihak perusahaan, itu melalui via WhatsApp, via telepon, atau via email, itu biasanya tergantung. Nah, nantinya teman-teman akan melanjutkan biasanya di tes psikotes. Nah, psikotes ini gimana sih? Nah, buat psikotes ini sebenarnya umum sih, psikotes seperti TPA. Jadi TPA seperti teman-teman harus menemukan gambar yang cocok dengan ini. Jadi kayak gambar-gambar, kemudian psikotes yang tes kepribadian, yang di CMS itu masuk di psikotes biasanya. Dan selanjutnya, nah selesai psikotes, kalau teman-teman memang dinyatakan lolos psikotes, itu lanjut di interview. Nah, di interview ini ada banyak biasanya teman-teman. Interview ini bisa 2, 3, sampai 4 tahapan buat interview sendiri. Karena mungkin dari perusahaan ingin benar-benar mencari SDM yang mereka butuhkan. Jadi di interview sendiri biasanya yang pertama itu akan ada interview dengan HRD. Nah, interview dengan HRD ini bagaimana sih teman-teman ini mempromosikan diri teman-teman sendiri. Jadi seperti biasanya tuh ditanyain tentang awalnya itu silakan perkenalan diri. Nah, di situ teman-teman bisa buat menarik mungkin. Jadi kalau bisa itu seleksi di interview HRD, teman-teman bisa mempromosikan diri sekaligus dengan menceritakan pengalaman dan organisasi, kemudian magang bisa diceritakan. Mungkin teman-teman ada usaha atau apa, itu bisa diceritakan. Nah, di interview HRD ini sebenarnya dibuat santai aja, kita biasanya ngobrol sama siapa gitu kan. Nah, HRD itu biasanya seperti itu, pengen tahu kepribadian teman-teman itu seperti apa gitu, kalau misalkan diajak ngobrol atau bercerita. Kemudian di HRD biasanya ada interview dengan user. Nah, interview dengan user ini bagaimana sih interview dengan user itu? Nah, interview dengan user itu adalah teman-teman biasanya diinterview langsung oleh atasan yang nanti membawai teman-teman. Misalkan teman-teman ini masuk di departemen QA/QC seperti saya. Nah, nantinya teman-teman akan bertemu langsung dengan manajer QA/QC dan supervisor biasanya. Nah, di situ teman-teman akan dikasih beberapa pertanyaan yang nantinya itu sebenarnya manajer sama supervisor atau atasan itu mencari kecocokan dengan mereka. Jadi sekiranya mereka itu cocok nggak, bisa bekerja sama nggak dengan anak ini, si A, si B, si C. Nah, kalau misalkan mereka cocok, mereka biasanya akan tertariknya dengan apa? Dengan lebih menggali kayak potensi-potensi teman-teman ketika interview. Biasanya user itu seperti itu. Jadi nantinya itu pembicaraannya itu akan berjalan panjang biasanya. Umumnya seperti itu. Dan hati-hati juga di user ini banyak jebakan-jebakan pertanyaan dari atasan. Jadi mungkin itu dapat apa ya istilahnya, dapat menjadi bumerang sendiri bagi teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu belajar untuk interview user, mungkin materi-materi kuliah atau apa yang bersangkut pautan dengan apa yang di-apply oleh teman-teman. Nah, yang terakhir biasanya ini penerimaan. Penerimaan ini itu maksudnya juga interview, cuman interviewnya itu dengan manajemen misalnya. Interview dengan manajemen, kita disodorkan kontrak dan kita dikasih rincian kontrak itu seperti apa, tunjangan apa yang kita dapatkan selama bekerja, dan berapa gaji atau berapa potongan gaji bersih, gaji kotor, itu bisa ditanyakan di waktu interview dengan manajemen. Jadi
interview dengan manajemen ini adalah seleksi akhir. Tapi ada juga yang seleksi akhirnya itu setelah interview dengan manajemen itu ada medical check up. Medical check up itu ya teman-teman tahu lah medical check up. Jadi itu adalah seleksi, bukan seleksi sih, tes ini loh, kesehatan teman-teman. Jadi kayak tekanan darah dan lain-lain seperti itu. Nah, biasanya prosesnya itu seperti ini. Dan ini proses ini ada yang cepat 1 minggu selesai. Itu yang paling cepat 1 minggu selesai. Cuman yang paling lama itu bisa 1 sampai 2 bulanan. Itu baru semuanya yang selesai. Jadi teman-teman harus bersabar buat mencari pekerjaan atau menunggu panggilan. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin yang di pikiran teman-teman nanti ketika melamar suatu pekerjaan dan sudah dipanggil, sudah dites dan macam-macam, teman-teman tinggal nunggu. Pasti kebanyakan dari teman-teman akan mikir bagaimana jika tidak lolos seleksi. Nah, dan teman-teman akan memiliki kekhawatiran ini. Tenang, saya punya tips dan triknya. Jadi yang pertama, teman-teman harus banyak perluas relasi untuk nantinya siapa tahu bisa membantu teman-teman ketika masuk di dunia kerja. Yang pertama, perluas relasi. Kemudian di job fair event. Kenapa saya masukkan job fair event? Nah, ini teman-teman akan tahu job-job mana yang dibuka dan job-job mana yang sedang membutuhkan sebuah karyawan baru. Jadi job fair event ini juga bisa memperluas relasi teman-teman. Jadi memperluas pengetahuan teman-teman ketika melamar di pekerjaan, memperluas relasi teman, dan di sana kan pasti banyak. Dan sekarang job fair event pun banyak yang dilakukan secara online, nggak cuma offline. Jadi yang online ini lebih, kalau menurut saya lebih lebih bermanfaat lah, karena nantinya saat perusahaan yang ikut di job fair itu akan melakukan presentasi 1 demi 1. Jadi mereka akan selalu open question ketika di akhir, dan kita dipersilakan untuk bertanya apapun tentang perusahaan itu. Nah, itu keunggulannya ketika mungkin di job fair online itu lebih menarik lah dan lebih simple. Kita nggak perlu kemana-mana, kita di rumah aja kan, kita perlu apply dari rumah. Kemudian yang ketiga adalah curriculum vitae atau CV. Nah, ini yang saya maksud adalah siapkan CV kalian dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan jangan terlalu alay. Nah, itu adalah salah satu berkas yang pertama kali dicek oleh HRD. Jadi CV adalah pertama kali berkas yang dicek oleh HRD. Ketika CV kalian terlalu alay, misalkan nggak menarik sama sekali, itu nggak akan dibaca oleh orang-orang HRD. Jadi CV ini sangat penting sekali. Buat CV kalian semenarik mungkin, jangan terlalu alay, seprofesional mungkin. Jadi kalau bisa sesimpel mungkin. Nah, tapi jangan polosan, jangan putih semua, tinggal tulisan aja, jangan seperti itu. Ya kasih sedikit kayak shape atau apa gitu kan. Yang penting menarik lah untuk dibaca. Dan mungkin bagi teman-teman yang memiliki banyak sekali pengalaman, organisasi atau kepanitiaan dan lain-lain, itu bisa di screening dulu buat dimasukkan ke CV. Jadi yang dimasukkan ke CV adalah hal-hal yang sekiranya yang sangat besar lah, maksudnya kontribusi teman-teman itu besar. Misalkan nih KHIMA, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, pengalaman organisasinya, nah itu kan jadi nilai plus buat teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak kata, nggak terlalu banyak hal-hal yang sekiranya tidak penting, jangan dimasukkan di CV. Nah itu, dan hati-hati kalau teman-teman masukkan di CV itu masukkan sosial media. Nah, hati-hati juga kalau misalkan masukkan sosial media teman-teman, misalkan Instagram, terus LinkedIn, terus Indeed dan lain-lain. Nah, itu hati-hati juga, karena kalau misalkan teman-teman masukkan sosial media tapi sosial media teman-teman itu istilahnya enggak cuman di IG ya. Di IG misalkan teman-teman cuma pamer foto kucing, foto apa gitu kan, atau foto teman-teman lagi
foto pribadi teman-teman lah, lagi galau cerita di IG. Nah, itu bahaya. Jadi nanti itu bisa jadi bumerang bagi teman-teman sendiri juga, karena media sosial yang dicantumkan di CV itu biasanya akan dicek langsung oleh HRD. Jadi misalkan di LinkedIn kalian itu isinya apa aja sih, udah lengkap belum? Udah lengkap apa masih kosongan gitu kan? Soalnya di LinkedIn kan data diri, pengalaman dan lain-lain kan bisa dimasukkan semua kan. Nah, itu. Dan kemudian di IG-nya itu misalkan isinya apa sih? Kalau misalkan teman-teman pengen seperti apa ya, membagi ilmu kayak cara menggunakan Word atau tips and trick Word, Excel. Nah, kayak konten kreator gitu nggak masalah, itu menjadi nilai plus. Jadi itu sangat membantu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ada tunjukkan keahlian atau skill kalian. Nah, skill ini bisa ditunjukkan ketika teman-teman interview dan ketika mungkin teman-teman bisa membagikan di media sosial. Nah, nantinya itu akan sangat membantu teman-teman. Jadi HRD itu tahu skill kalian ini apa sih. Skill kalian ini misalkan nih, skill kalian kalian bisa beberapa bahasa dan kalian membuat sebuah konten dengan berbagai bahasa dan berbicara dengan berbagai bahasa. Nah, kemudian kalian upload di media sosial, jebret, dan kalian cantumkan di CV atau di waktu interview. Nah, itu akan menjadi nilai plus kalian. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir dan yang paling penting adalah berdoa. Terus berdoa supaya teman-teman bisa mendapatkan job atau mendapatkan suatu pekerjaan itu sendiri. Nah, ini kalau misalkan teman-teman melakukan ini, insya Allah akan selalu dipermudah lah buat mencari suatu pekerjaan itu sendiri ya. Dan kemudian yang terakhir, nah ini bedanya lingkungan kampus dengan lingkungan industri. Nah, gini, bisa dilihat dari dua gambar ini sangat berbeda kan. Jadi kalau misalkan dunia kampus, kita mungkin akan di pressure lah. Kita pasti dapatkan pressure mungkin dengan tugas-tugas yang banyak, mungkin dengan apa, tergantung kita dan tergantung teman kita bisa membantu kita belajar bareng atau apa kan. Itu sangat membantu lah, beda. Nah, kalau di dunia kerja, teman-teman pasti dikasih suatu target tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi misalkan teman-teman nih berada di suatu proyek kontraktor. Nah, di kontraktor itu pasti ada hari. Nah, itu ada suatu target 1 bulan, teman-teman nih, misalkan nih kalian target 1 bulan harus selesai dengan plan yang seperti ini. Nah, itu adalah suatu target. Nah, pressure-nya itu yang dirasakan tuh sangat beda, pasti sangat beda. Dan job desk teman-teman ketika bekerja itu juga sangat mempengaruhi kondisi mental yang teman-teman punya. Jadi yang saya bilang dari awal tadi, kenapa mental perlu dipersiapkan, karena akan ada hal yang seperti itu. Jadi saya bukan menakut-nakuti, cuman saya menyampaikan apa yang harus di-prepare oleh teman-teman ketika masuk di dunia industri atau dunia kerja. Nah, seperti itu. Nah, saya punya sedikit quotes buat teman-teman. Yang terpenting adalah sabar, ikhlas, dan bersyukur. Nah, ketika teman-teman bisa sabar ketika teman-teman menunggu panggilan, dan ikhlas ketika mungkin teman-teman ditolak atau tidak dibalas email, dan bersyukur ketika teman-teman ditolak ataupun teman-teman diterima di suatu pekerjaan itu sendiri. Nah, mungkin dari saya presentasinya cukup sekian, dan saya akan buka sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman. Penasaran nih bagaimana Mas bisa masuk kerja di sana gitu kan. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Iya, baik, terima kasih Mas Teddy atas materinya yang sangat luar biasa, rinci, jelas, dan sangat berbobot ini Mas. Saya sampai nyatet karena saking pentingnya. Mungkin dari teman-teman audiens yang ada di sini, Mbak Mas, ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung menuliskan di kolom
komentar, nanti akan saya tunjuk untuk open mikrofon dan mengobrol langsung dengan Mas Teddy. Nah, sebelumnya ini Mas Teddy. Oh, ini sudah ada Mas Angga dari C4 izin bertanya. Iya, Mas Angga, silakan open mikrofon, Mas. Terima kasih Ayu atas kesempatannya. Halo Mas Teddy. Halo. Ya. Oke Mas, saya izin bertanya Mas ya. Tadi kan Mas Teddy sudah cara kita mendaftar di industri atau suatu perusahaan Mas ya. Yang ini saya tanyakan itu, ini saya sering lihat di VT-nya TikTok sih. Kalau misalkan ada video yang mengatakan keluarga ya keluarga, kerja ya kerja, jangan keluarga sambil kerja gitu. Nah, kemudian saya lihat isi kolom komentarnya ternyata kalau kita menganggap suatu lingkungan kerja itu sebagai keluarga, ada malah kita dimanfaatkan. Nah, saya ingin bertanya ke Mas Teddy yang sudah mengalami langsung nih. Benar nggak sih Mas kalau suasana kondisi lingkungan kerja seperti itu, kalau kita misalkan terlalu lembek atau terlalu nurut, nanti bakal yang ada malah kita dimanfaatkan, kemudian kita malah dikasih tugas yang banyak gitu Mas. Oh, iya, saya paham. Langsung saja apa enggak ya? Jadi kalau di dunia kerja atau kita masuk di suatu industri, itu pasti ada persaingan, tuh pasti ada. Persaingan antar individu itu pasti ada. Jadi mungkin dalam persaingan ini kalau misalkan ada satu kasus biasanya. Saya masuk di suatu perusahaan dan ada salah satu si A nggak seneng sama saya masuk di perusahaan. Karena apa? Mungkin karena jobnya saya ambil, mungkin dia kasih job yang lebih berat dan lain-lain. Nah itu biasanya ada salah satu faktor yang membuat persaingan itu ada. Nah itu sangat wajar sekali, tergantung bagaimana kitanya lagi, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, dan bagaimana kita bisa belajar banyak dari satu perusahaan. Karena apa? Di perusahaan itu kekeluargaan itu ada pasti ada, dan persaingan itu juga pasti ada. Sama seperti teman-teman di bangku kuliah, teman-teman mungkin ada satu persaingan untuk menjadi IPK terbaik lah. Nah itu sama saja di dunia kerja juga seperti itu. Kita juga ada kekeluargaannya, kita juga ada persaingannya. Nah, tergantung dari kitanya sendiri. Kalau misalkan kita nyikapinya secara dewasa, mungkin itu adalah sebuah hal yang wajar dan nggak akan berpengaruh di kerjaan job desk yang kita dapat, dan tidak akan berpengaruh untuk perusahaan. Karena nantinya itu yang ditakutkan adalah ketika teman-teman itu terpengaruh oleh salah satu si A yang nggak senang dengan teman-teman. Jadi teman-teman akan takutnya teman-teman terpengaruh dan teman-teman tidak bisa menyelesaikan job yang diberikan. Ya mungkin dibuat beban pikiran atau teman-teman, dan mungkin mentalnya teman-teman masih masih belum kuat atau apa. Nah itu banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman masuk di dunia kerja. Nah itu sih. Kalau dari saya, kalau ada orang seperti itu ya nggak usah minder. Maksudnya bodo amat lah, meskipun dia udah lama di situ, meskipun dia punya pengalaman baru di situ. Kalau bisa nggak sih kira-kira saya menggali ilmu dari orang itu yang nggak senang sama saya. Nah itu. Jadi kalau dari saya sih yang penting saya bisa belajar apa dari sana gitu kan. Urusan nantinya saya bisa diperpanjang atau enggak itu urusan belakang udah. Kalau saya sih seperti itu ya. Ya. Iya Mas, terima kasih. Berarti bodo amat itu diperlukan ya, masih perlu cuma sesuai kondisi gitu Mas. Iya betul enggak. Baik, terima kasih Mas Teddy atas penjelasannya. Iya, sama-sama enggak, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Angga dan juga Mas Teddy. Ini ada selanjutnya yang bertanya, ada Mbak Syarifah. Mungkin bisa langsung open mikrofon Mbak Syarifah. Assalamualaikum Mas Teddy. Iya, waalaikumsalam. Ya. Izin tanya nih Mas,
Kan kalau habis lulus itu pasti bingungnya itu cari-cari kerja ya, apalagi kan Mas Teddy kan angkatan pertama yang kayak habis lulus langsung ada musibah COVID ini ya. Nah itu Mas Teddy itu dapat info mengenai lowongan pekerjaan itu lewat mana Mas? Kemudian apakah yang info ini tuh juga dilaksanakan mayoritasnya itu secara online? Kemudian itu aja sih Mas. Jadi penasaran mengenai cari-cari lowongan apalagi masih di pandemi ini. Kemudian gimana, apakah mayoritasnya dilaksanakan secara online atau tidak kalau sekarang? Ya, saya langsung jawab ya Sre. Jadi mayoritas sekarang pasti online, pasti itu online. Jadi ini juga sharing pengalaman aja sih ya, sharing pengalaman apa yang dulu saya lakukan dan sampai sekarang saya kerja di Gresik. Kalau boleh saya, kalau mungkin teman-teman tahu, jadi saya dulu sebelum sidang skripsi, sebelum sidang akhir ya, sidang seminar hasil. Nah sebelum seminar hasil skripsi itu saya sudah mencari beberapa job di mungkin lewat grup Telegram, lewat Instagram, pokoknya di sosial media lah. Dan itu saya sempat apply di beberapa perusahaan seperti di kapal api dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya dan di CV saya tulis masih mahasiswa belum sarjana teknik kimia. Dan nggak tahu kenapa itu saya dapat panggilan dari salah satu perusahaan yang ada di Sidoarjo, tepatnya di kapal api, industri kapal api kopi. Nah, itu saya dapat ketika saya apply lewat Jobstreet. Ada kok aplikasi Jobstreet di App Store. Jadi App Store atau Play Store ada. Jadi nantinya gampang, dan itu teman-teman tinggal klik-klik aja, udah tinggal apply. Saya iseng-iseng. Kemudian setelah saya seminar hasil, SKL udah keluar. Nah itu saya coba apply. Jadi saya nggak tunggu ijazah keluar dulu. Jadi saya apply pakai SKL, tapi CV saya sudah saya rubah menjadi sarjana waktu itu. Nah SKL sudah keluar, saya apply, dan itu banyak sih. Kalau perusahaan yang saya apply itu nggak bisa dihitung lah. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan sebelum lulus atau masih mau sidang PDP dan lain-lain. Di online itu sangat banyak sekali. Jadi di beberapa sumber ya seperti media sosial itu seperti Telegram, Instagram itu banyak. Terus di Indeed, teman-teman mungkin Indeed itu juga recommended kalau buat saya. Indeed, Jobstreet, kemudian LinkedIn itu sangat banyak sekali sih. Jadi di sana itu kalau di LinkedIn biasanya kita bisa langsung apply lewat LinkedIn-nya dengan biodata yang ada di LinkedIn kita. Makanya saya sarankan dari teman-teman lengkapi di LinkedIn teman-teman pengalaman teman-temannya di sana. Dan kalau misalnya teman-teman ada satu hal yang penelitian. Nah, judul penelitian itu bisa dimasukkan di LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu perusahaan-perusahaan itu kan langsung bisa lihat pengalaman kita itu seperti apa. Jadi nanti bisa dihubungi langsung lewat email. Jadi enak kalau di LinkedIn juga. Di LinkedIn dan di Telegram itu sangat umum. Jadi sekarang Telegram itu lagi boomingnya. Ya. Jadi semuanya nonton film pun sekarang sudah bisa di Telegram ya. Nah, itu sih. Jadi manfaatkanlah media sosial manfaatkan media sosial secara baik dan benar. Itu aja sih. Banyak sekali info di sana. Ya, itu aja Sat. Tapi kemarin itu prosesnya online semua, Mas? Kalau buat prosesnya itu tergantung dari perusahaan sebenarnya. Kalau misalkan offline, kita ke sana biasanya protokolnya itu emang lengkap. Harus bisa masker, face shield dan lain-lain itu harus ada biasanya.
Jadi kalau online enak, kita bisa kapan aja di rumah kan deh. Tapi kalau offline kita harus ke sana. Nah itu sih, itu yang siapa tahu teman-teman nanti ngelamarnya di Jakarta, misalkan di Jakarta teman-teman harus datang offline. Nah kan itu butuh biaya dan lain-lain. Kecuali dari perusahaan bisa nanggung kan, ya itu rezekinya teman-teman gitu. Ya. Terakhir mungkin Mas. Jadi Mas Iya. tadi itu kalau pas daftar itu daftar ke banyak perusahaan apa memang cuma yang beberapa doang gitu Mas? Kalau daftarnya saya sumber jadi langsung ke banyak perusahaan. Dan ini biasanya itu perusahaan-perusahaan kan perusahaan-perusahaan seperti mungkin yang jarang buka di online, ya kan? Itu biasanya kan close rec, bukan open recruitment tapi close recruitment. Biasanya ngambil dari teman-teman saudara-saudara siapa gitu kan. Nah, itu bisa diakalin dengan teman-teman bisa langsung bawa lamaran offline ke perusahaan itu dan bisa tanya ke satpam, Pak ada lowongan nggak kira-kira di sini gitu kan. Kalau misalkan ada, nah teman-teman bisa langsung taruh lamaran di situ. Jadi memang nggak ada flyer atau poster apapun tentang lowongan itu, tapi sebenarnya itu ada lowongan. Nah itu adalah salah satu trik perusahaan ketika perusahaan itu close recruitment. Itu. Mas Adi, terima kasih. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Mas. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Syarifah atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan juga Mas di kolom komentar dari Mbak Iren C4, tidak bisa on mikrofon. Ini saya izin bacakan ya Mas. Kak Teddy, setelah lulus kemarin, bagaimana penentuan prioritas antara membuka usaha, kerja, atau S2 versi Kak Teddy? Karena kemarin Kak Iren juga sempat dengar kalau Mas Teddy ini sempat buka usaha, yaitu Harso Leather. Wah, jadi promosi nih. Untuk soal menentukan prioritas itu, kalau dari saya, jadi saya tentukan dulu tujuan saya setelah saya lulus ini apa yang bisa membuat saya termotivasi gitu loh. Memang tujuan saya dari awal itu kayak kerja gitu kan. Ya udah kerja dulu aja, ntar sekolahnya ntar aja gitu kan. Nah, dari prioritas itu saya butuh motivasi nih. Saya butuh motivasi untuk biar saya itu semangat kerja. Jadi saya mencari motivasi nih. Saya kerja buat apa gitu kan. Nah kan itu. Jadi itu yang harus teman-teman punya ketika saya sudah menentukan kerja nih kan. Nah nantinya buat motivasi teman-teman harus berpikir nih, saya kerja nanti buat apa gitu kan, uangnya buat apa gitu, mungkin buat jajan atau buat apa, nah atau buat kepelaminan kan butuh biaya juga kan ya. Nah itu teman-teman harus menentukan itu, jadi biar teman-teman termotivasi, teman-teman itu ada semangat buat mencari cuan lah istilahnya di kerja, untuk kerja. Jadi selain kerja di industri, mungkin teman-teman punya usaha yang mungkin bisa dikembangkan, itu bisa dilakukan bersama. Jadi tergantung teman-teman manajemen waktunya bagaimana buat membagi antara usahanya teman-teman dan kerja teman-teman di satu perusahaan. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih. Apakah dari Mbak Iren ada tanggapan atau mungkin bisa dituliskan di kolom komentar Mbak Iren? Baik, sepertinya belum ada. Ini ada pertanyaan juga Mas dari Nabila Wahyuni dari SI 8. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman Mas Teddy di dunia kerja ya Mas, apa sih yang paling benar-benar diprioritaskan dalam seleksi masuk ke perusahaan itu selain orang dalam? Karena kan kebanyakan orang itu bilang kalau cari kerja itu sulit, apalagi untuk fresh graduate,
pasti yang daftar itu banyak sekali, dan kadang yang memenuhi semua syarat dan ketentuannya pun baik interview, misal di interview bilang kalau bagus tidak diterima, Mas. Maksudnya apa sih yang paling diprioritaskan perusahaan gitu, Mas? Iya, Mas. Iya. Oke. Oke, bisa langsung saya jawab pertanyaan dari Nabila. Apa sih yang paling diprioritaskan oleh perusahaan, gitu kan? Biar kita mengalahkan orang dalam, gitu. Mengalahkan kekuatan dari orang dalam. Kan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah teman-teman punya kelebihan apa? Teman-teman punya kelebihan apa dari lulusan-lulusan baru yang sekarang? Nah itu, paham nggak maksudnya? Jadi apa yang bisa teman-teman tonjolkan dari diri teman-teman masing-masing yang bisa teman-teman yang bisa teman-teman gunakan ketika masuk di satu perusahaan. Jadi ini saya analogikan ya, lulusan baru kan banyak kan nih, anggaplah 10.000 kan, teman-teman salah satu dari itu. Nah itu 10.000 adalah lulusan teknik kimia semuanya. Nah, teman-teman juga lulusan teknik kimia nih. Nah, gimana cara teman-teman bisa bersaing? Nah, dari semua 10.000 lulusan teknik kimia, ilmu yang mereka dapat di bangku kuliah adalah sama. Anggapannya seperti itu. Dan teman-teman juga dapat ilmu yang sama. Tapi, teman-teman gimana cara bersaingnya? Apa yang teman-teman punya selain ilmu dari teknik kimia? Paham nggak? Jadi, istilahnya, apa yang teman-teman bisa tonjolkan selain ilmu dari teknik kimia? Misalkan nih secara kasarannya, ini dari 10.000 itu, dan teman-teman adalah salah satunya dari itu, teman-teman punya skill videografi atau fotografi. Nah itu adalah salah satu kelebihan yang teman-teman bisa bersaing di dari 10.000 orang 10.000 lulusan teknik kimia itu. Nah, dan saya kasih contoh lagi ketika dari 10.000 lulusan itu, ya kan, teman-teman punya salah satu sertifikasi, misalkan sertifikasi K3 nih. Nah, itu juga menjadi poin plus teman-teman ketika masuk di dunia pekerjaan. Jadi, jadi di gambarannya adalah skill apa yang sekiranya teman-teman bisa perjualkan dan dapat bersaing dengan kekuatan dari orang dalam, ya kan? Pasti di satu perusahaan ketika teman-teman melamar di perusahaan A, ya kan? Teman pasti ada saingan. Teman-teman nggak tahu nih dia pakai orang dalam atau enggak kan? Nah dari situ dari teman-teman sendiri harus siap. Oh saya nanti bisa seperti ini, saya bisa meyakinkan ini, saya bisa bersaing lah dengan ini, ya kan? Nah dari situ, jadi skill itu ketika teman-teman interview itu sangat berpengaruh, atau ketika teman-teman bersaing itu sangat berpengaruh. Karena kalau misalkan teman-teman dari 10.000 lulusan teknik kimia yang saya bilang tadi, teman-teman sama-sama memiliki ilmu teknik kimia, ya kan? Terus teman-teman dapat bersaingnya bagaimana gitu kan? Bersaing dalam IPK? Enggak. Ya kan? Soalnya IPK itu kalau saya sih IPK itu selain menunjukkan teman-teman ketika berkuliah mungkin di satu mata kuliah dapat bagus itu juga berpengaruh di apa ya kalau saya bilang soft skill teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan. Biasanya itu tanyain seperti ini juga. Misalkan mata kuliah nih kimia analisa, ya kan? Kimia analisa, teman-teman dapat A. Nah itu pasti ditanyain analisamu bagaimana gini. Nah itu bisa jadi nilai plus teman-teman juga. Gitu. Jadi semangat kuliah juga belajar yang apa ya? Kalau kata Pak Halim tadi belajar yang total dan jangan ditinggal tidur, ya kan? Apalagi online gitu kan. Nah itu benar-benar diserap ilmunya. Jadi seperti itu sih.
Baik, terima kasih Mas Teddy atas jawabannya. Ini memotivasi sekali Mas, karena pasti teman-teman itu kalau kuliah, kalau online itu agak semeliwer gitu Mas, nggak begitu dengarkan juga kadang-kadang. Karena kan lihat HP atau device itu kan juga membosankan sih Mas daripada ke kampus. Iya, betul. Iya Mas, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman S8 juga, ada Rafli. Berdasarkan pengalaman teman saya di desa yang bekerja di suatu perusahaan di mana dia yang paling muda di antara karyawan lain, secara tidak langsung dia dimanfaatkan oleh sesama karyawan yang lebih tua dengan alasan membantu mereka yang pada dasarnya itu adalah job desk mereka yang 180 derajat berbeda dengan job desk kita. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap Kak Teddy menanggapi rekan kerja kita tersebut dan apa alasannya, seperti itu Mas. Oke, ini juga sering terjadi waktu kita masih junior masuk satu perusahaan. Nah di sini teman-teman harus punya bukan melawan sih ya, tapi teman-teman harus berani ngomong. Biasanya junior awal itu pasti nggak berani ngomong ke orang yang lebih senior. Nggak berani ngomongnya itu mungkin karena takut, mungkin karena kurangnya pengalaman, minder, dia udah di sini lama, mungkin karena punya pikiran seperti itu. Tapi di sini teman-teman sudah diberikan satu job desk, ya kan? Teman-teman disuruh membantu job desk lain. Nah, itu teman-teman harus berani ngomong. Karena teman harus berani menegaskan lah, dan ngomong sekaligus menegaskan ke orang-orang yang sudah lama di situ atau senior yang di situ. Harus bilang kalau misalkan teman-teman harus menyelesaikan job desk-nya terlebih dahulu sebelum membantu mereka. Jadi yang terpenting adalah job desk teman-teman selesaikan dulu, ya kan? Baru membantu senior. Nah itu harus teman-teman tegaskan ke orang-orang itu, karena teman-teman juga dituntut hal yang sama gitu loh. Mungkin berbeda job desk tapi sama-sama dituntut untuk menyelesaikan job desk. Nah itu lalu teman-teman harus berani ngomong pokoknya. Itu sih kalau saya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Ini maksudnya ngomong itu seperti apa Mas? Kan kalau mungkin kalau misalnya disuruh mengerjakan gitu ya Mas ya. Nah itu Mas tadi secara realnya itu ngomong seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya, jadi kalau kita ngomongnya sesuai dengan attitude yang baik dan benar lah. Kita apply-kan di sana, kita apply-kan di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ya kalau saya sendiri, saya ngomong, sebentar Pak, ini saya masih ada kerjaan ini yang harus diselesaikan. Soalnya dari atasan minta hari ini untuk selesai. Nah seperti itu. Jadi dengan teman-teman ngomongnya seperti itu, ada dua respon nih dari bapaknya biasanya. Oh oke, silakan dikerjakan. Dan respon yang pertama adalah, oh karyawan baru aja sosokan gitu kan, biasanya gitu. Kan ada yang sini seperti itu biasanya. Ya kan, karyawan baru aja sosokan. Nah itu, ya teman-teman harus jangan ke distract dengan omongan-omongan seperti itu. Kalau misalkan dia ada responnya positif, ya oke. Kalau dia responnya negatif, jangan sampai ke distract. Maksudnya lingkungan kerjamu itu seperti kayak udah toksik lah, paham nggak? Tapi teman-teman jangan ke distract. Nah itu yang agak susah biasanya. Itu yang agak susah ketika kita di satu perusahaan berada di lingkungan yang sama dengan orang-orang yang agak toksik. Nah itu yang agak susah. Nah bagaimana dari teman-teman sendiri yang menyikapinya? Mentalnya teman-teman kuat apa enggak gitu kan dengan orang-orang yang seperti itu? Kalau emang teman-teman emang nggak nyaman dengan lingkungan seperti itu, mungkin teman-teman bisa apply di tempat lain atau apa. Pokoknya ketika kalau misalnya teman-teman mau pindah di satu perusahaan ke perusahaan lain, jangan resign dulu sebelum teman-teman dapat pekerjaan lain, biar teman-teman nantinya nggak nganggur gitu loh, nggak nganggur lagi, biar produktif terus seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Teddy atas jawabannya. Berarti intinya kita harus fokus gitu ya Mas ya, tetap fokus walaupun
lingkungan kita tidak mendukung seperti itu ya Mas ya. Baik Mas, ini Iya. masih ada sedikit waktu karena sudah tidak ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang kemarin daftar itu, ada kolom pertanyaan Mas. Ini ada satu pertanyaan yang sangat mendominasi dari teman-teman peserta yang sudah mendaftar. Ini Mas, tips agar kita itu tidak insecure karena banyak saingan pada saat memasuki dunia kerja, apalagi backgroundnya kan UISI itu kan belum negeri ya Mas. Kalau di luar itu kan pasti banding-bandingin gitu Mas. Itu tips apa yang dari Mas tadi biar kita itu juga siap gitu Mas? Kalau soal itu sih tergantung mindset teman-teman sih. Jadi mindset teman-teman mulai dari sekarang saya harapkan sudah mulai dibentuk ya. Jadi sudah mulai dibentuk mindsetnya itu, UIS itu nggak kalah keren dengan universitas-universitas lain gitu loh. Jadi kalau saya berpikirnya seperti ini. Jadi saya kuliah di UISI kan, istilahnya universitas baru, gitu kan. Universitas baru ini bersaing dengan univ lama seperti ITS, ITB dan lain-lain kan. Nah, keunggulan saya kuliah di sini itu apa? Nah, kan, ini kan istilahnya kampus baru dengan ilmu yang sama dengan kampus-kampus besar ITS, ITB dan lain-lain. Ilmu yang saya dapat tuh sama gitu, sama-sama ilmu teknik kimia. Nah, kan? Tapi gimana cara saya bersaingnya gitu? Saya bersaingnya itu dengan cara apa? Dengan univ besar dan univ yang sudah lama, ya kan? Nah, ini perlu teman-teman tahu kan, perusahaan itu kalau yang saya temui sampai sekarang banyak yang nggak memperdulikan kamu lulusan dari mana. Itu biasanya nggak nggak masuk di persyaratan mereka, kriteria mereka. Mereka melihat kriteria dari individu masing-masing yang melamar. Itu. Tapi ada juga yang perusahaan yang minta dari universitas yang memiliki reputasi yang tinggi. Gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, cara saya bersaingnya bagaimana dengan kalau mindset saya pede aja gitu kan. Saya pede aja, saya bisa bersaing, ilmu yang saya dapat juga sama gitu kan. Dan apa yang mengunggulkan saya dengan orang itu aja sih. Jadi balik lagi, teman-teman harus menggali skill-skill yang teman-teman dapat, atau mungkin teman-teman bisa ikut sertifikasi yang ada yang dapat menunjang teman-teman nantinya di dunia kerja. Nah, seperti itu. Yang saya maksud sertifikasi itu seperti apa sih gitu kan. Ya, mungkin ada yang paham, ada yang masih bimbang. Yang maksud saya sertifikasi itu ada nih sertifikasi K3, sertifikasi K3 umum, K3 yang ketinggian seperti Mas Apang dulu kan. Ya mungkin tahu Mas Apang ya. Nah dia Mas Apang itu ada sertifikasi K3 ketinggian. Nah itu juga bisa membantu teman-teman untuk bersaing ketika teman-teman masuk di dunia pekerjaan. Nah itu akan menjadi nilai plus. Dan nah ini saya baca di komentar kan, ada soft skill tentang organisasi. Nah di organisasi ini juga sangat penting buat teman-teman nanti di dunia kerja. Misalkan teman-teman nih di organisasi di bagian bendahara, ya kan, di bagian sekretaris, ya. Nah itu nantinya teman-teman bisa nih apply di bagian mungkin keuangan, di admin administrasi, admin itu juga administrasi ya. Misalkan admin general, ya kan, marketing. Nah itu juga bisa kan soft skill dari organisasi itu, meskipun dalam tanda kutip itu adalah istilahnya nggak sesuai dengan jurusan teman-teman, ya kan. Tapi yang saya bilang dari awal, yang skill ini bisa menunjang teman-teman ketika di dunia kerja. Bisa aja kalian kerja sesuai dengan skill kalian, nggak sesuai dengan jurusan kalian. Itu sih kalau dari saya itu. Baik Mas Teddy, terima kasih. Berarti itu bisa disimpulkan kalau hanya rumor ya Mas ya. Sebenarnya di dunia kerja itu yang penting pribadi kita masing-masing gitu ya Mas. Iya betul.
dan mindsetnya kita. Mindsetnya kita harus dibentuk ya. Oke. Ya, baik Mas Dedi. Terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih Mbak Mas yang sudah bertanya. Karena waktunya sudah habis, selanjutnya ada sesi foto bersama dari Mbak Mas dan juga teman-teman yang ingin on cam mungkin bisa langsung on kamera. Akan saya pandu untuk foto. Ya, silakan on kamera. Nah, ini sudah banyak sekali yang on kamera. Mungkin langsung saja untuk teman-teman panitia akan saya hitung. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas Teddy atas materinya yang sangat luar biasa. Ya, Mungkin sama-sama. nanti kalau ada kesempatan lain bisa dolan lagi ya Mas di teknik kimia. Iya. Ya, terima kasih Mas Teddy. Ya, sama-sama. Ya. Nah, teman-teman, selain ada Mas Teddy, hari ini ada pemateri yang sangat luar biasa juga. Ini sudah on kamera. Mbak Vivi, halo Mbak Vivi. Halo, suara saya terdengar? Ayo. Iya, Mbak Vivi sudah jelas. Gimana Mbak Vivi kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Ya, Ayo, sepertinya gimana? Mbak Vivi. Iya, Mbak, alhamdulillah sehat. Dan ya, kuliahnya juga alhamdulillah lancar. Ya, mungkin ini langsung saja ya Mbak, bisa saya bacakan CV dari Mbak Vivi ini. Mbak Vivi ini bernama lengkap Fitria Dwi Andriani, bergelar ST, tinggal di Jalan Raya Rengel, nomor 259, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, Mbak Vivi ini mempunyai beberapa pengalaman organisasi, pernah menjadi asisten laboratorium kimia analisa, pernah menjadi asisten laboratorium fisika dasar, pernah menjadi asisten laboratorium kimia organik, dan juga pernah menjadi kepala Departemen Education, Student Prosperity, dan Talent atau ISPT di Matek UISI selama 2 periode berturut-turut. Selain itu di Universitas Gadjah Mada, di mana Mbak Vivi ini menjalankan S2, juga sudah menjalani organisasi. Yang pertama ada staf bidang olahraga Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, dan yang kedua ada sekretaris bendahara divisi advokasi dan kajian strategis Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM. Selain itu, di pengalaman magang ini juga Mbak Vivi punya pengalaman magang. Yang pertama ada PT Pupuk Kalimantan Timur di Departemen Proses dan Pengolahan Energi di tahun 2019, dan juga PT Petrokimia Gresik di Departemen Pengolahan Air. Ini program magang bersertifikat pada bulan Februari sampai Juli 2020. Nah, Mbak Vivi ini sedang menjalani S2 pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Mungkin ini Mbak Vivi apakah sudah siap untuk sharing ilmunya ke teman-teman? Iya, boleh. Saya minta tolong siapa? Puja buat share screen. Oke. Ya, baik Mbak Vivi. Ini nanti waktunya 1 jam. Mungkin pertanyaannya bisa di akhir ya Mbak ya, seperti Mas Teddy tadi. Baik, untuk Mbak Vivi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik teman-teman C3 sampai SI8. Juga ada beberapa teman-teman dari C2. Selamat pagi. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini. Gitu. Baik, untuk di sini terima kasih sebelumnya juga kepada Himatek UISI telah mengadakan acara Alumni Talk. Di sini saya sedikit sharing terkait pengalaman saya saat ini yang melanjutkan studi di S2 gitu. Mungkin Mbak Puja bisa di slideshow dulu.
slideshow. Ya, mungkin tadi beberapa sudah disebutkan sama Ayu ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal saya, khususnya S8, saya Fitri Dwi Andriani. Teman-teman biasa manggil saya Vivi. Saya alumni Teknik Kimia Angkatan 2016 atau C2. Saat ini saya merupakan mahasiswa juga di Pascasarjana Teknik Kimia UGM. Nah, selain kuliah, saya juga alhamdulillah bisa berorganisasi lagi di Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM sebagai sekretaris bendahara di Divisi Advokasi dan Kajian Strategis dan juga sebagai staf bidang olahraga. Nah, ini untuk kontak saya bisa lewat email dan Instagram, gitu ya. Jadi, bisa next, Mbak. Oke, mungkin kebimbangan C3 nih ya, setelah lulus mau lanjut S2 atau kerja gitu. Tadi Mas Teddy sudah menjelaskan terkait bagaimana itu dunia kerja, apa saja yang harus dipersiapkan baik sebelum bekerja atau saat bekerja gitu ya. Nah, saya mau tanya sebelumnya, masih ada yang bingung nggak sampai sekarang? Mau nentuin saya mau kerja atau mau S2 gitu? Masih ada yang bingung nggak? Bisa di kolom komentar. Masih. Oke. Jujur saya dulu juga sama seperti teman-teman, saya juga masih bingung antara lanjut S2 atau kerja gitu. Di sisi saya pengen kerja, pengen punya uang sendiri gitu ya, tapi di sisi lain saya juga ingin lebih belajar lagi tentang teknik kimia kayak gitu. Nah, di sini saya sedikit membantu teman-teman untuk memilih antara kerja atau S2. Bisa di next, Mbak. Oke, untuk bekerja, mungkin teman-teman yang pengen banget nih langsung terjun ke industri, pengen langsung bekerja di pabrik, pengen tahu gimana sih pabrik itu, apa sih aplikasinya dari mata kuliah yang sudah dipelajari selama S1, neraca massa, termo, TK, dan lain-lain itu, apa sih gunanya di pabrik gitu kan. Atau mungkin ini tadi, ingin memperoleh penghasilan, cowok-cowok mungkin ya yang sudah punya gandengan gitu. Pasti butuh banget yang namanya penghasilan. Nah, berarti kalau sudah fokus ke 4 poin ini, berarti kalian lebih condong untuk bekerja. Nah, lalu gimana kalau yang S2? Kayak cewek juga butuh, Kak, ya buat beli skincare ya, Kak, ya. Untuk S2, itu tadi kalian ingin belajar lebih dalam lagi terkait teknik kimia dan lebih berfokus ke satu bidang tertentu. Misalkan kalian fokusnya ingin belajar tentang lingkungan atau energi kayak gitu. Terus kalian juga punya cita-cita sebagai dosen atau peneliti, ingin menerbitkan banyak sekali paper atau jurnal internasional kayak gitu. Nah, kalian bisa ambil S2. Oke, jadi next lagi, Mbak. Nah, S2 itu juga harus berkali gitu. Jadi mungkin teman-teman masih bingung, Kak, saya inginnya S2, tapi orang tua saya nyuruhnya kerja. Ya udah, berarti kalian coba aja daftar kerja, mungkin rezekinya di situ kayak gitu. Nah, jadi ready mas yang lain. Teman. Karena S2 sendiri itu batasan maksimal umurnya itu sekitar 35 tahun. Lalu beberapa univ juga membuka program S2 khusus untuk karyawan. Jadi untuk karyawan itu biasanya ada 2 pilihan. Yang pertama, karyawan itu bisa milih cuti bekerja dan lanjut S2, atau masih bekerja sambil kuliah S2, kayak gitu bisa.
Oke, next. Nah, terus setelah kalian sudah menentukan, saya ingin lanjut S2, Kak. Terus apa aja sih yang mau disiapkan gitu? Yang pertama adalah finansial. Nah, kenapa finansial? Karena S2 gitu ya, jadi pasti otomatis lebih mahal UKT-nya daripada S1. Nah, kalau teman-teman ingin S2 tapi belum ada rezeki, itu kalian bisa jauh-jauh hari cari-cari beasiswa. Kayak gitu. Terus untuk yang kedua ada IPK. Nah, IPK ini saya tulis kenapa harus lebih dari 3, karena IPK ini berhubungan sama akreditasi, teman-teman. Jadi akreditasi waktu S1, kebetulan UISI kan masih ini ya, akreditasinya masih C. Jadi eh, harusnya minimal itu 3 atau lebih gitu. Terus yang ketiga adalah surat rekomendasi dari dosen atau atasan di tempat kerja untuk yang karyawan gitu. Jadi biasanya ketika kita mendaftar S2 itu butuh rekomendasi dosen minimal 2 atau 3 tergantung univnya. Terus kalau misalkan masih bingung, Kak saya enaknya mau minta rekomendasi dosen siapa ya? Ya kalau bisa yang jabatannya lebih tinggi, misalkan kepala departemen kayak gitu, atau yang lebih dekat dengan kalian, misalkan dosen wali atau dosen pembimbing skripsi kayak gitu. Terus yang keempat adalah rencana penelitian. Nah, rencana penelitian ini itu biasanya berupa ringkasan, bisa dibilang bab 1 sampai bab 3 secara kasar gitu ya, rencana penelitian kalian yang akan kalian lakukan saat S2 gitu. Karena S2 ini lebih banyak penelitiannya, lebih banyak fokus ke tesis daripada ke mata kuliah. Gitu. Dan yang terakhir adalah TOEFL. Nah, TOEFL ini juga sangat penting. Biasanya itu tiap univ ada yang minimal 400, ada yang 425, ada yang 450, itu tergantung univnya masing-masing. Dan TOEFL-nya ini adalah TOEFL yang sertifikat resmi ya, teman-teman. Bukan yang prediksi TOEFL kayak biasanya kita buat daftar skripsi itu enggak. Jadi TOEFL yang sertifikat resmi. Nah, selain yang wajib itu, ada juga beberapa syarat-syarat tambahan tergantung di univ masing-masing yang kalian daftar gitu. Kebetulan saya kan di UGM. Nah, di UGM itu kemarin ada namanya tes potensi akademik pasca sarjana. Jadi selain tes TOEFL, kita juga ada tes TPA. Kayak gitu. Kebetulan di UGM-nya sendiri juga ada yang menyediakan dari Fakultas Psikologi. Jadi ada juga minimal skornya, teman-teman, untuk TPA. Terus yang kedua ada esai motivasi. Jadi dijelaskan kenapa sih kalian ingin lanjut S2 gitu. Dan rencana-rencana ke depannya. Misalkan, khususnya biasanya motivasi kenapa kok di univ itu gitu. Kalau saya dulu, misalkan nih, saya ingin lanjut S2 karena ingin menjadi dosen. Terus kenapa harus UGM? Karena UGM sudah akreditasinya sudah A. Terus juga ada kerjasama internasional, misalkan kayak gitu. Terus rencana kedepannya setelah S2 kayak gimana? Misalkan jadi dosen atau mungkin lanjut lagi sekolah S3 kayak gitu gambarannya. Terus yang terakhir ada pengalaman penelitian. Nah, pengalaman penelitian ini itu saran saya dimasukkan semuanya yang berhubungan sama lab. Misalkan kalau skripsi itu pasti ya, teman-teman. Skripsi itu pasti. Terus kalau ada PKM itu juga dimasukkan. PKM yang lolos pendanaan gitu langsung dimasukkan. Terus kalau ada membantu penelitian dosen juga dimasukkan. Membantu penelitian skripsinya kakak tingkat juga dimasukkan. Jadi sebanyak-banyaknya yang kalian sudah lakukan di waktu S1 kayak gitu. Oke, next. Nah, ini saya ada sedikit gambaran karena saya di UGM, jadi ini berikut contoh kurikulum di UGM. Jadi di UGM ada 2 jalur. Yang pertama adalah MBC, Master by Course, dan Master by Research. Bedanya apa? Nah, di situ kalian sudah jelas banget ya, bedanya adalah
SKS-nya itu kok kebalik gitu. Yang yang master by course itu 32 SKS adalah kuliah dan 8-nya tesis. Dan by research itu kebalikannya, malah lebih banyak yang tesis. Kenapa? Karena untuk yang by research ini, yang tadi di awal saya bilang, ini merupakan jalur khusus untuk karyawan yang tidak cuti kebetulan, dan juga biasanya itu langsung membawa masalah di lingkungan kerjanya gitu. Jadi ingin bantu diselesaikan dengan cara di UGM biasanya kayak gitu. Kalau master by research itu di awal sudah sudah memilih dosen pembimbing untuk tesis, sudah menentukan judul, sudah menentukan dosen pembimbing, sudah ada tahap interview dengan dosennya juga. Tapi kalau master by course seperti saya untuk fresh graduate dan juga untuk karyawan yang cuti itu tidak ada interview, jadi cuma tes tulis aja gitu. Terus kalau misalkan penelitiannya gimana? Nah, penelitiannya ini kalau di UGM, jadi kan tadi di awal kita ada rencana penelitian nih, tapi nggak pasti rencana penelitian kita itu akan kita laksanakan nanti untuk tesis, karena ada faktor-faktor lain, seperti yang paling penting itu adalah faktor dana atau biaya. Nah, maka dari itu kebanyakan dari kita yang MBC itu menyesuaikan dosennya. Jadi dosennya itu lagi buka penelitian topik apa, kita daftar gitu. Jadi dananya sudah ada. Seperti itu. Bisa next. Nah, ini untuk gambaran mata kuliahnya antara semester 1 sampai semester 4. Gitu. Jadi cuma ada 2 tahun. Nah, di UGM ini ada 3 konsentrasi, teman-teman. Yang pertama ada proses, terus ada lingkungan, dan juga ada bahan mineral dan material. Gitu. Next. Nah, ini untuk yang MBC dan Master by Research. Nah, kalau misalkan kalian kepo selain di UGM, ada juga cutting kita, ada Mbak Stella di ITS. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang ITS juga bisa ke Mbak Stella langsung gitu. Oke, next. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kepo, S2 itu seperti apa sih Mbak gitu. Susah nggak gitu ya. Nah, kalau S2 itu kuliahnya sama seperti S1, teman-teman, kita diajarkan oleh dosen, tapi dosennya itu minimal bergelar doktor, kebanyakan profesor, jadi udah jauh di atas kita gitu ya, udah sepuh-sepuh, tapi pengalamannya luar biasa, ilmunya luar biasa gitu. Terus untuk durasi kuliahnya normalnya 2 tahun. Terus yang asik lagi tuh teman kuliah kita bervariasi, karena tadi ya batasan maksimal usianya itu 35 tahun. Jadi teman-teman kita ada yang fresh graduate, ada yang masih seumuran, ada yang sudah di atas kita 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gitu, juga ada. Terus lebih fokus ke satu bidang konsentrasi, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau kalian mau fokus ke lingkungan, bisa ambil lingkungan, energi bisa ambil energi, dan lain-lain. Lalu yang membedakan adalah kenapa SKS tesisnya 8 SKS. Atau mungkin lebih fokus ke penelitian. Nah, untuk syarat kelulusannya sendiri, S2 itu selain menyelesaikan tesis, seminar proposal, seminar hasil, dan lain-lain sampai laporan akhir kayak S1, tapi juga ada yang namanya syarat untuk wajib publikasi, bisa di jurnal internasional ataupun di seminar internasional gitu, conference kayak gitu. Next. Nah, mungkin pertanyaannya teman-teman, Kak, saya pengen S2, tapi saya juga pengen gitu terjun langsung ke industri. Bisa nggak sih kalau S2 terjun ke industri? Bisa banget, teman-teman, karena bisa next, Mbak. Jadi ini contoh-contohnya ya. Saya ambil di ITB, ITB itu berhasil mengembangkan katalis yang bisa menjadi bahan bakar nabati. Itu waktu itu saya baca beritanya, juga kebetulan sudah mengikuti seminar bapaknya juga. Kalau beliau itu
awalnya itu diminta oleh industri pupuk, kalau tidak salah, pupuk Iskandar Muda, untuk menghasilkan katalis, biar katalisnya itu tidak impor, gitu. Nah, jadi melalui penelitian beliau berhasil akhirnya untuk menghasilkan katalis dan langsung diuji di PT Pupuk Iskandar Muda itu dan juga di Pertamina. Gitu contohnya. Next. Nah, ini kalau yang di UGM, khususnya di bagian Pusat Kajian Sumber Daya Bumi Non-Konvensional, ini ada lagi kerjasama penelitian untuk pemanfaatan fly ash dan bottom ash di UPTE PT Bukit Asam yang nantinya akan diubah menjadi geopolimer, teman-teman. Bisa next lagi. Nah, ini juga yang lagi diteliti ada silika scaling dari PLTG. Nah, silika. Jadi nggak melulu S2 itu kuliah kayak kita lanjut ngikutin termodinamika lanjut, terus TRK lanjut dan lain-lain, tapi juga kita bisa langsung terjun juga untuk penelitian tentang industri. Jadi penelitian itu kan ada yang berdasarkan masalah di lingkungan sekitar dan juga ada yang masalah di industri. Contohnya kayak itu tadi. Nah, kalau contoh lain di masalah sekitar, kita juga bisa ikut pengabdian masyarakatnya dosen, kayak gitu. Jadi dosen-dosen kami di UGM juga lagi mengadakan pengabdian masyarakat di sekitar Yogyakarta. Nah, gitu kita juga bisa bergabung. Jadi bisa terjun langsung, selain terjun langsung di industri, juga bisa terjun langsung di masyarakat. Kayak gitu mungkin. Sekian sharing saya tentang S2. Jadi sedikit pesan dari teman saya sebenarnya, dari teman saya ke saya yang saya note gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi tetap fokus ke tujuan. Pokoknya lakuin aja apapun yang sudah kalian rencanakan, lakuin, dan kalau gagal ya udah coba lagi. Kayak istilahnya di Tekim itu trial and error gitu. Jadi jangan takut, jangan terlalu overthinking. Biasanya kan kalau maba-maba itu, saya nanti takutnya salah jurusan dan lain-lain. Nah, jangan terlalu overthinking. Pokoknya kalian lakuin aja. Kalau salah ya udah coba lagi, perbaiki lagi. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Ayu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Vivi atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman atau Mbak Mas yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom komentar nama, izin bertanya. Ini sambil menunggu teman-teman bertanya ya Mbak Vivi, saya juga ingin bertanya nih ke Mbak Vivi. Mungkin Mbak Vivi bisa cerita waktu awal Mbak Vivi ingin S2 itu, apa memang dari awal kuliah S1 sudah saya pengennya lanjut S2 atau bagaimana? Pasti kan banyak godaan ya Mbak, apalagi melihat teman-teman yang kerja gitu kan bisa lebih gimana atau bagaimana, itu seperti apa Mbak Vivi? Oke, jadi dari awal kuliah sebenarnya saya juga pengennya S2 dari awal maba gitu. Terus makin semesternya lebih lagi, misalkan kita sudah kerja praktek, terus ada magang, nah itu sempat saya juga pengen kerja, saya juga pengen ngerasain gimana sih vibes-nya di perusahaan, di pabrik gitu kan, setelah kita kerja praktek apalagi. Nah, tapi kalau saya juga waktu itu juga sempat daftar kerja juga, tapi memang belum rezeki, dan memang dari orang tua saya itu pengennya saya S2, ya udah berarti rezekinya S2 itu gitu. Alhamdulillah keterimanya di UGM gitu. Oke, terima kasih Mbak Vivi atas jawabannya. Teman-teman bisa langsung ya tanya di kolom. Oh ya, ini ada Mbak Syarifah. Mungkin bisa langsung on mikrofon Mbak Syarifah. Assalamualaikum Mbak Vivi. Waalaikumsalam, Syar. Izin bertanya Mbak. Enggak sih. Ini saya kira kalau S2 ini gini Mbak, kayak kita nyari-nyari profesornya dulu untuk nantinya
kita nyesuaikan sama topik penelitian bapaknya gitu. Berarti enggak ya Mbak ya? Jadi beda-beda sih ya. Kalau di UGM itu sistemnya, kalau misalkan yang Syarifah maksud itu mungkin lebih ke S3 ya, cari promotor gitu-gitu. Nah, kalau di S2 sendiri itu, kalau dari saya kemarin, ada namanya Riset Expo. Jadi di UGM itu ada yang namanya Riset Expo dari kelompok bidang masing-masing yang ada di UGM. Dari bioresearch, terus lingkungan, ada dari proses, chemical product, dan lain-lain. Nah, itu beliau-beliau itu menawarkan topik-topik penelitian yang sedang dibuka, gitu. Yang sedang dibuka dan butuh mahasiswa S2 nih. Nah, jadi kami semuanya mendaftar ke beliau baru gitu. Jadi setelah kita ada topik nih, saya tertarik topik Pak A gitu. Jadi kita daftar ke Bapak itu untuk boleh nggak saya bergabung? Kalau bergabung syaratnya apa aja kayak gitu. Nah, beda kalau sama Mbak Stella yang di ITS itu ada interview juga. Jadi dari awal sudah ditanyakan kalau tidak salah maunya di lab mana. Nah, itu berbeda tiap tiap univ. Kalau di ITS sudah ditanyain maunya lab mana. Jadi dari awal sudah dipautkan di lab itu. Tapi kalau di UGM nggak dari awal. Jadi harus melalui daftar itu. Berarti kayak ini ya Mbak. Soalnya ada juga kadang yang ngasih tahu itu kalau mau S2 harus misalkan pernah publikasi, kemudian harus kayak udah ada riset penelitian yang mau gitu Mbak, yang nantinya mau diperdalam kayak gitu. Berarti masih bisa ya Mbak? Masih bisa ya. Kalau wajib publikasi itu nggak wajib untuk yang jalur reguler kayak saya yang master by course itu nggak wajib. Nah, kalau rencana penelitian itu tadi yang wajib, yang saya bilang. Jadi mungkin bingung gitu ya, mau nulis apa di rencana penelitian gitu. Jadi yang gampang aja, misalkan nerusin skripsimu atau PKM-mu gitu. Tapi kalau berlainan gitu Mbak sama kayak penelitian-penelitian yang kita lakukan sekarang tuh nggak apa-apa berarti ya Mbak ya? Nggak apa-apa, boleh banget. Tapi penelitian itu belum tentu bisa diteruskan gitu. Kemudian Mbak Vivi, untuk pembukaan pendaftarannya itu apakah setiap semester ada ataukah memang hanya semester ganjil? Kalau S2 itu pembukaannya setiap semester ada. Jadi di univ manapun setiap semester ada. Kebetulan saya masuknya di semester genap. Jadi semester genap ini saya masih semester 1. Harusnya kan semester 2 kalau genap. Nah, ini saya masih semester 1. Gitu. Siap-siap, Mbak. Mungkin cukup dari saya, Mbak. Nanti kalau mau tanya-tanya, boleh ya, Mbak? Boleh, gampang. Masih nyimpen kan nomor saya? Masih. Iya. Masih. Semangat. Baik, terima kasih Mbak Syarifah atas pertanyaannya. Ini juga ada yang ingin bertanya. Ada Jovita Maifa, mungkin bisa langsung on mikrofon. Bisa langsung tanya ke... Oh, ini mungkin ingin disampaikan Mbak Vivi, tidak bisa on mic. Apa aja kegiatan Mbak Vivi selama menjadi mahasiswa S2? S2 apa S1? Oh ya, ini S2 apa S1 ya? Ya, mungkin bisa dijawab dulu Mbak untuk yang S2. Untuk yang S2, karena saya sekarang masih termasuk maba ya, jadi masih kuliah. Kebetulan masih kuliah online juga. Dan selain kuliah juga ada organisasi, tadi himpunan mahasiswa pasca sarjana, jadi saya juga mendaftar di HMP. Kebetulan alhamdulillahnya keterima di staf bidang olahraga dan divisi kajian advokasi dan kajian strategis. Gitu. Selain itu, apa ya? Ini saya baru selesai UTS sih minggu ini. Terus habis UTS sudah mulai mempersiapkan proposal tesis. Terus semester depan sudah harus seminar proposal gitu. Jadi minta doanya juga ya teman-teman.
Itu Iya, Mbak mungkin Vivi. masih maba. Lalu nanti penelitiannya itu apa tidak datang ke kampus, Mbak, kalau online seperti ini? Pasti nanti ada datang ke kampus juga. Sebenarnya udah dibuka sih kampus itu khusus yang penelitian. Tapi karena kita juga menunggu SK dari prodi, jadi belum ada yang ke kampus. Kemungkinan semester depan. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Berarti ini kalau ditanya kegiatannya S2 ya sama-sama aja ya Mbak ya, sama S1 ya Mbak ya. Tetap Sama aja. organisasi dan juga mungkin yang lebih banyak praktikumnya gitu ya Mbak, praktek-prakteknya. Iya, banyak ngerjakan tesis. Ya, mungkin ini bisa dilanjut di pertanyaan juga. Ini ada dari Mbak Anissa C3. Mungkin bisa saya bacakan. Untuk jurusan teknik kimia S2-nya yang kira-kira boleh diambil itu jurusan apa aja ya Mbak, selain Tekim sendiri? Iya, untuk kita S1 teknik kimia gitu ya, mau nerusin, saya nggak mau nerusin tekim lagi Mbak, pusing gitu. Tapi kalau saya kemarin juga sempat sebenarnya daftar di kimia murni, di IPB waktu itu, alhamdulillahnya juga terima, tapi saya milihnya di UGM. Jadi kalau di tekim, semua teknik saya rasa bisa. Kalau mau daftar di teknik lingkungan, teknik fisika, teknik apa namanya, baiknya di teknik bisa. Terus kalau ilmu murni juga bisa. Pokoknya yang relate sih. Kalau misalkan manajemen dan lain-lain, saya masih kurang tahu. Mungkin ada tesnya lagi gitu. Baik, Tahu mungkin saya itu. ya mungkin dari Mbak Anissa ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Oh ini sudah Mbak, terima kasih banyak Mbak Vivi. Mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa langsung bertanya di kolom komentar. Mungkin ini ya Mbak Vivi, kalau memang S2 itu kan banyak yang sedikit ya Mbak ya, maksudnya lebih memilih untuk bekerja, mungkin gitu ya Mbak, kalau teman-teman itu. Makanya kalau mungkin tanya, mungkin biasanya niatnya itu munculnya di akhir-akhir ya Mbak, mungkin waktu Jadi udah mungkin lulus. masih meraba-raba gitu. Emang kalau S2 itu mahasiswa barunya juga sedikit sih. Biasanya itu cuma 20, 30 gitu. Jadi apalagi kan dibukanya tiap semester ya. Jadi kan kalau saya kemarin apa namanya Oktober kan baru ini dapat ijazah tuh habis wisuda. Tapi ternyata telat untuk yang gelombang 1 waktu itu. Jadi saya ikut gelombang 2, tapi tetap semester genap. Jadi kalau kalian telat di semester ganjilnya juga bisa daftar di semester genapnya gitu. Jadi selalu buka pendaftaran sih kalau S2. Iya Mbak, tapi ada juga nggak Mbak yang daftar tapi nggak keterima gitu Mbak? Ada. Nah itu tergantung univnya juga sih. Kan kalau yang saya tahu, kalau IPB itu, tapi kan ilmu murni ya, ada sih teknik lingkungan. IPB itu cuma ngirim berkas doang, jadi nggak ada tesnya. Nanti kalau udah diterima, itu baru ada tes TOEFL. Nah, kalau UGM, terus ITS, itu ada tesnya. Jadi selain kita ngirim berkas, itu juga ada tes tulis, terus ada juga yang interview tergantung univnya sih. Iya Mbak Vivi, mungkin bisa share nih Mbak, kalau mau daftar di UGM itu apa Mbak yang harus benar-benar dipersiapkan gitu Mbak? Kan biasanya tiap kampus itu kan beda-beda. Ya, kalau di UGM itu yang paling penting, mungkin yang lama itu ya, ini, tes TOEFL sama tes TPA, Pascasarjana. Nah, itu kan harus tes dulu, terus sertifikatnya juga nunggu semingguan kalau nggak salah. Jadi bisa dicicil tes dulu, tes TOEFL atau TPA dulu sambil nunggu mungkin ijazah, terus sambil nunggu surat rekomendasi dosen, kan juga kita ngajuin ke dosen kan nggak langsung jadi gitu kan ya. Atau juga sambil nyicil rencana penelitian juga bisa dicicil dari sekarang. Gitu. Misalkan mau lanjutin skripsi kan bisa banget dicicil dari sekarang gitu.
Itu siapa lagi ya? Sudah. Tes tulis juga ya belajar dikit-dikit gitu. Oke, Mbak Vivi, terima kasih. Ini ada yang tanya lagi nih, Mbak, dari Ahmad Zulfikar Rafli. Sejauh ini, apakah ada niatan dari Kak Vivi untuk membangun usaha? Dan jika memang ada, usaha apa yang ingin Kak Vivi dirikan? Terima kasih. Mungkin, apakah ada niatan membangun usaha sambil kuliah gitu, Mbak? Maksudnya. Oke, kalau sambil kuliah, apa ya? Kayaknya belum sih. Kalau dari saya kayaknya belum. Sebenarnya saya juga ini pengen nyambi-nyambi kayak magang gitu dan lain-lain. Tapi ternyata kalau dilihat dari apa ya, aktivitasnya S2, bukan aktivitas sih, kayak mata kuliahnya, terus tugas-tugasnya kan pasti karena S2 lebih jauh lebih berat pastinya dari S1. Nah itu masih belum sempet kayaknya untuk buka usaha dulu. Mungkin kalau udah semester akhir tinggal tesis mungkin bisa, tapi masih belum kepikiran. Oke, mungkin ini Mbak Vivi sepertinya lagi stres habis UTS ya, Mbak ya? Kelihatan ya? Iya, soalnya UTS-nya kan online, tapi online tetap on cam Zoom. Jadi kita ngerjain sambil diliatin gitu kan, agak pressure sebenarnya, tapi ya wis dijalanin aja. Terus Baik, kalau Mbak Vivi. misalkan di UGM itu apa namanya, kan saya semester genap nih masuknya. Nah, semester genap ini saya masih semester 1, tapi nanti waktu semester ganjil harusnya kan saya semester 2, tapi saya ini ngambilnya semester 3 dulu. Jadi dibalik. Nanti kalau udah genap saya baru ambil semester 2. Kalau di UGM yang semester genap kayak gitu. Dan untuk pilihan konsentrasinya juga itu dimulai di semester 2 juga. Jadi semester 1 masih mata kuliah umum lah, teknik kimia, lanjutan dari S1. Nanti S2 sudah mulai sedikit mata kuliahnya, sudah mulai lebih ke konsentrasi yang mau diambil. Gitu. Berarti mengambil yang konsentrasinya itu masih di semester 2, Mbak? Iya, untuk mata kuliahnya masih di semester 2, 3, dan 4. Oke, Mbak Vivi. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman kemarin waktu daftar. Kenapa Mbak Vivi memilih teknik kimia di UGM? Kenapa tidak di lain universitas gitu, Mbak? Oke, kenapa di UGM? Yang pertama, sudah jelas banget ya, mungkin akreditasinya adalah A. Terus juga banyak UGM sudah apa namanya, ada juga conference internasional. Jadi kalau mau publish jurnal lewat seminar internasional itu juga bisa. Terus banyak kerjasama dengan internasional juga, dosen-dosennya juga lebih jauh berpengalaman. Dan ini mungkin lihat di konsentrasinya. Nah, kebetulan saya tuh tertarik di bidang material. Nah, itu juga ada di UGM. Kebetulan kemarin baru dapat judul tesis tentang karbon aktif juga, gitu, tentang material. Terus yang mungkin teman-teman belum tahu ya, untuk S2 itu, untuk gelarnya itu tergantung di univnya masing-masing. Jadi kalau di ITS kayak Mbak Stella itu magister teknik, masih MT. Nah, tapi kalau saya di UGM itu ini MEng, jadi Master of Engineering gitu. Kalau di UGM setahu saya gelarnya udah bahasa Inggris. Gitu, Ayu. Baik, terima kasih Mbak Vivi atas jawabannya. Mungkin ini Mbak, berbagi tips dan trik untuk kuliah di pasca sarjana itu seperti apa, Mbak? Apa ya? Untuk di pasca sarjana itu pasti kagetnya awal-awal, apalagi online itu ya, itu cari temen itu yang paling susah. Karena itu tadi, temennya kan yang maba-mabanya itu nggak hanya fresh graduate, ada juga bapak-bapak, ada juga ibu-ibu. Nah, ya itu,
Kalau misalkan dari saya tips and triknya, kalau ada kenalan ya udah berarti kita kenalan dari itu dulu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, kayak saya kan divisi kan sendirian. Ya udah waktu awal-awal itu ada kan ketua angkatan gitu ngasih kayak Google Form untuk ngisi ini alumni mana, ini alamatnya mana. Nah, kebetulan waktu itu ada juga temen yang asli Tuban. Nah, jadi saya kenalan dulu sama anak itu, terus nanti bisa dari anak itu yang udah kenal atau mungkin teman-temannya juga alumninya itu banyak yang ambil S2, jadi baru kenalan. Gitu sih tahapnya. Dan Oke. untuk kuliahnya sendiri, apa ya? Kalau dibilang susah ya susah banget sih. Tapi bisa dijalanin aja. Nah, kebetulan kalau di UGM tuh enaknya ada tutor, teman-teman. Jadi udah disediain selain kita kuliah sama dosen, nanti juga ada tambahan tutor dari biasanya dosen-dosen muda atau alumni S2 dari UGM itu ngajarin itu. Dan juga ada pembahasan soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 19-an itu juga udah ada gitu. Jadi itu terbantu banget kalau di UGM. Tapi kalau untuk atmosfer belajarnya gimana, Mbak? Kalau di S1 itu kan ya semua kan lulusan dari SMA gitu ya, Mbak. Kalau di S2 kan mungkin ada yang sudah bekerja atau pernah berpengalaman di mana gitu, Mbak. Iya, kalau di S2 ini kebetulan juga banyak yang sudah bekerja, terus nggak hanya Tekim juga, ada yang dari kimia murni juga ada, teman-teman. Jadi untuk belajarnya, itu tadi selain kita belajar dapat bantuan dari yang lebih ahli, dari tutor, jadi mulai make a friend itu tadi, kita cari teman, juga cari teman buat belajar, buat diskusi. Gitu. Karena kalau misalkan beda ya sama S1 tuh, kalau grup kan pasti ruame banget. Ini jawaban nih kira tugasnya kira gitu kan. Tapi kalau S2 itu enggak kayak gitu. Jadi lebih ya pasti lebih ambis mungkin lebih individu, tapi masih bisa apa namanya dengan diatasi dengan make a friend dikit-dikit, terus nanti bisa lebih luas lagi gitu. Enak kok. Oke, baik Mbak Vivi, terima kasih. Mungkin ini teman-teman masih agak nerawang-nerawang ya Mbak. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa di PC langsung ke Mbak Vivi. Tadi sudah ada tertera, ya sudah tertera kontaknya. Kalau misalnya belum nyatet, mungkin bisa nanti tanya ke panitia yang ada di grup untuk minta kontaknya Mbak Vivi. Mungkin ini bisa dilanjut di sesi foto bersama. Dari teman-teman mungkin bisa on kamera untuk mengabadikan momen dengan Mbak Vivi. Mumpung Mbak Vivi main-main ke teknik kimia di sini, teman-teman. Oke, ini sudah banyak yang on kamera. Mungkin bisa langsung di screenshot ya teman-teman panitia. Saya akan hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih Mbak Vivi sudah main-main ke kami. Mungkin nanti lain kali bisa ngobrol lagi kalau ada kesempatan lain. Sehat-sehat selalu Mbak Vivi, sukses S2-nya juga. Terima kasih juga ke Himatek UISI sudah mengundang kami. Saya sama Teddy juga menjalin tali silaturahmi juga. Semangat buat teman-teman adik-adik semuanya, apalagi C3 ya mau lulus habis ini, semangat. Tadi pokoknya jangan terlalu overthinking, jangan terlalu insecure, pokoknya apapun yang kalian bisa lakuin gitu. Semangat. Iya, Mbak Vivi, maaf ya kalau ada kesalahan. Ini Mbak Syarifah ini senyum-senyum sepertinya juga overthinking ini Mbak Syarifah. Tenang, Syah, ya. Tenang. Gak usah dipikir beban. Kalau teman-teman main ke Jogja, main ke saya ya. Mbak Vivi sekarang ada di kos, Mbak? Iya, saya di kos.
Oh iya, Mbak. Sendiri atau ada temannya, Mbak? Sendiri, terus kenalan. Oh Gitu. ya, oke. Mungkin nanti Mbak Mas dan juga teman-teman yang kepo-kepo dengan Mbak Vivi bisa PC langsung. Ini karena rangkaian acaranya sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah full ya join. Ini masih 57, cukup banyak. Ini sudah di-share untuk Google Form-nya. Silakan diisi untuk sertifikat dan juga absensinya. Jangan lupa nanti akan ada pengumuman untuk peserta terbaik atau teraktif di IG story-nya Himatek. Bisa ditunggu. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Vivi dan juga Kak Teddy yang sudah menyempatkan hadir di acara Ngobrol Bareng Alumni part 1. Semoga nanti ada kesempatan lain agar bisa bertemu dengan Mbak Mas C2 dan juga mungkin Mbak Mas C1 yang sudah lulus. Di sini tadi juga hadir banyak sekali. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata atau apapun itu yang menyakiti hati. Mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Bareng Alumni part 2. Terima kasih.